Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau di setiap gerakan sholat kita atau di balik setiap gema azan yang kita dengar, itu ada sebuah sejarah yang, wah, luar biasa banget. Nah, kali ini kita akan coba telusuri kembali perjalanan waktu itu untuk mengungkap kisah-kisah di balik ibadah kita sehari-hari. Pertanyaan ini penting banget loh. Soalnya, di balik setiap ritual yang mungkin udah jadi kebiasaan buat kita, ternyata ada sebuah kisah. Ada proses evolusi yang sangat mendalam. Yap, kita akan lihat gimana semuanya berkembang. Mulai dari perintah sholat yang diterima langsung di langit, sampai panggilan azan yang ternyata datang dari sebuah mimpi. Oke, siap? Yuk kita mulai perjalanannya. Oke, pertama-tama kita mundur jauh ke belakang, ke Mekah di masa-masa paling awal Islam. Disinilah benih-benih ibadah sholat pertama kali ditanam. Coba deh bayangin, awalnya itu sholat beda banget dari yang kita kenal sekarang. Cuma 2 kali sehari loh, pas fajar dan senja. Dan arahnya bukan ke Ka'bah, tapi ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Plus, karena situasi waktu itu belum kondusif, ibadah ini seringnya dilakukan diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nah, dari sinilah semuanya berubah. Ada satu malam, satu peristiwa yang sangat luar biasa, yang bakal mengubah total cara kita sholat selamanya. Kita lagi ngomongin soal Isra Mi'raj. Ini bukan cuma sekedar perjalanan fisik ya. Ini adalah momen komunikasi langsung antara Sang Pencipta dengan Nabi Muhammad, dan dari sinilah asal-muasal perintah sholat 5 waktu yang kita kerjakan sampai hari ini. Dan ini yang bikin kaget. Perintah awalnya itu bukan 5 waktu. Bukan. Tapi 50 waktu sholat dalam sehari semalam. Wah, kebayang nggak sih gimana menjalankannya? Waktu dalam perjalanan turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nah, Nabi Musa inilah yang menyarankan, coba deh minta keringanan buat umatmu, itu terlalu berat. Akhirnya, Nabi Muhammad bolak-balik menghadap Allah. Sebuah dialog yang menunjukkan betapa besar rahmat dan kasih sayangnya. Dan akhirnya, setelah beberapa kali permohonan, perintah yang tadinya super berat itu diringankan menjadi 5 waktu. Sebuah jumlah yang jauh lebih bisa kita laksanakan kan? Tapi ini bagian paling pentingnya. Walaupun jumlahnya cuma 5, pahalanya itu dihitung setara dengan 50. Ini janji langsung dari Allah. Jadi keringanan itu nggak mengurangi nilainya sama sekali. Luar biasa ya? Oke, sholat udah. Tapi kan sebelum sholat kita harus dalam keadaan suci ya. Nah, sekarang kita bahas soal wudhu dan gimana ceritanya sampai ada tayamum, alternatifnya kalau lagi nggak ada air. Ternyata, wudhu itu udah ada dari zaman awal banget loh. Bahkan sebelum ada perintah sholat 5 waktu, Nabi dan istrinya, Khadijah, itu udah biasa berwudhu. Ini nunjukin kalau konsep kebersihan dan kesucian itu emang udah jadi fondasi sejak awal mula. Nah, cerita soal tayamum ini unik banget. Jadi berawal dari insiden yang sangat manusiawi. Kalung Aisyah, istri Nabi, hilang di tengah perjalanan. Semua orang berhenti nyariin. Waktu sholat tiba dan ternyata nggak ada air sama sekali buat wudhu. Wah, panik kan? Tapi justru dari situasi darurat inilah turun wahyu soal tayamum. Sebuah solusi ilahi sebagai bentuk rahmat dan kemudahan buat kita. Oke, sekarang kita pindah ke Madinah. Komunitas Muslim makin besar, makin banyak orangnya. Terus muncul masalah baru. Gimana caranya manggil semua orang buat sholat bareng-bareng? Ya kan? Perlu ada sebuah penanda yang unik, yang bisa didengar semua orang, dan yang paling penting, punya identitas Islam yang kuat. Sempat ada beberapa usulan. Pakai lonceng? Kok mirip sama praktik Nasrani ya? Pakai trompet? Wah, itu mirip sama praktik Yahudi. Jadi umat Muslim saat itu benar-benar mencari sesuatu yang orisinal, yang khas milik mereka. Dan jawabannya datang lewat mimpi. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid bermimpi diajari kalimat-kalimat azan. Pas diceritakan ke Nabi, beliau langsung mengkonfirmasi kalau mimpi itu datangnya dari Allah. Akhirnya, ditunjuklah Bilal bin Rabah yang suaranya terkenal sangat merdu untuk jadi orang pertama yang memandangkan panggilan suci itu. Keren banget kan asalnya? Oke, kita sudah bahas jumlah sholat dan cara memanggilnya. Nah, ada satu lagi perubahan besar yang sangat simbolis dalam sejarah ibadah kita. Perubahan arah sholat atau kiblat. Jadi, selama bertahun-tahun di awal, umat Islam itu sholatnya menghadap ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Tapi, pada tahun kedua setelah hijrah ke Madinah, turunlah perintah langsung dari Allah untuk mengubah arah kiblat ke Ka'bah di Mekah. Ini adalah sebuah momen titik balik yang sangat besar. Dan ini bukan cuma soal ganti arah ya. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal membangun sebuah identitas yang unik.
Sebuah penegasan bahwa komunitas Muslim punya pusat spiritualnya sendiri, yaitu Ka'bah. Sesuatu yang menyatukan semua Muslim di seluruh dunia ke satu arah yang sama. Jadi kalau kita rangkum, poin utamanya adalah ibadah yang kita lakukan setiap hari ini ternyata punya sejarah yang dinamis banget. Sholat yang jumlahnya dinegosiasikan, azan yang datang dari mimpi, tayamum yang lahir dari keadaan darurat, sampai kiblat yang berubah untuk membentuk identitas. Semuanya adalah bagian dari sebuah perjalanan ilahi dan historis yang kaya makna. Nah, semoga dengan tahu cerita di baliknya, setiap kali kita dengar azan atau pas lagi mau sholat, kita jadi lebih bisa meresapi maknanya. Kita nggak cuma lagi melakukan gerakan rutin, tapi kita sedang terhubung dengan sebuah sejarah panjang yang penuh makna. Terima kasih banyak sudah menyimak